Shalom saudara. Iya. Haleluya. Sangat menghargai perjalanan yang dilewati dari masa pandemi sampai hari ini. Tapi kita akan buka dulu di dalam firman Tuhan. Bilangan 12 ayat 7. Supaya saudara nanti menangkap apa yang akan Tuhan mau lakukan. Bilangan 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ini bicara ketika Maryam dan Harun yang mengusik Musa dan di mana Tuhan membela Musa. Kita akan baca di ayat 7-nya saja. Bukan demikian hambaku, nanti Musa boleh diganti nama saudara. Tentu juga khususnya orang-orang yang nanti akan Tuhan panggil ya. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Dikatakan seorang yang setia dalam segenap rumahku. Apa itu Bu? Apakah rumah Tuhan bicara gereja? Ya, gereja yang sesungguhnya adalah hidup kita. Saudara, saya ini tiba-tiba ingat kemarin bukankah saya juga membahas tentang rumah Tuhan. Ya, dan ini tiba-tiba kadang-kadang saya juga agak kaget kalau menyampaikan sesuatu yang spontanitas dari Tuhan ya. Saudara, dikatakan seorang yang setia dalam segenap rumahku. Saya tuh merasakan hatinya Tuhan. Hati Tuhan yang sangat terharu, sangat kagum dengan orang-orang yang selalu menginginkan rumah Tuhan, memburu hadiratnya. Orang-orang yang punya pengejaran akan Tuhan dengan ketulusan. Orang-orang yang selalu mau dididik, mau dibentuk, dimurnikan. Sekalipun tuh dia tahu itu enggak gampang gitu ya. Enggak mudah, tapi ya dia merelakan itu. Dan ini yang dikatakan orang yang setia dalam segenap rumahku. Juga bisa artinya setia dalam rumahku itu adalah juga dalam gerejaku. Orang yang sangat peduli dengan rumah Tuhan. Orang yang sangat peduli dengan apapun yang menjadi kebutuhan-kebutuhan rumah Tuhan. Rumah ibadah. Seberapa dia punya perhatian, seberapa dia punya hati yang benar-benar bukan cuma datang ibadah, tapi dia punya sesuatu yang benar-benar memperhatikan rumah Tuhan, begitu peduli dan ketika diberi sebuah tanggung jawab itu dia memberikan dan melakukannya dengan segenap hati. Orang yang sangat peduli dan mengamati semua yang menjadi keperluan Tuhan. Ini bagi pelayan Tuhan. Tapi bagi yang mungkin di luar pelayan. Orang yang setia mengejar Tuhan. Orang yang setia datang memberi persembahan di hadapan Tuhan. Persembahan bukan uang, saudara. Uang itu bisa dikatakan nomor sekian. Orang bisa memberi uangnya, belum tentu orang bisa memberi hatinya. Betul Bapak Saudara? Orang bisa memberi hartanya, belum tentu dia meletakkan hidupnya. Orang bisa beri tenaganya, tapi belum tentu hatinya. Bahkan orang bisa memberi kesetiaan, tapi belum tentu orang juga menyertakan hatinya untuk setia. Tapi saudara, kategori orang yang dikatakan setia dalam segenap rumahku itu adalah orang yang sangat punya passion. Orang yang sangat punya passion yang sampai Tuhan merasakan. Bahkan ketika dia memuji, menyembah Tuhan, dia udah gak peduli kanan kiri saudara. Fokusnya cuma aku ini sedang berurusan dengan Tuhan. Aku ini sedang cuma pengen Tuhan datang ini. Aku gak kepengen yang lain. Dan yang seperti ini yang Tuhan cari.
Seorang penyembah yang mengejar hatinya Tuhan. Bukan kuasanya loh saudara, bukan mujizatnya, bukan berkatnya. Tapi hati yang dia kejar. Menjadikan pribadi ini adalah orang yang teruji dalam ketika dia menyembah. Apakah dia ini adalah pribadi yang dewasa ketika dia menyembah dan ketika aku tidak menyatakan hadiratku, apakah dia tetap terus mengejar seperti wanita pendarahan? Waktu dia menjamah jubah Yesus itu tidak mudah loh saudara. Bayangkan itu di tengah kerumunan banyak orang. Entah berapa ratus orang, entah berapa ribu orang. Di tengah kerumunan yang dia sudah sangat letih, lemah dengan fisiknya. Mungkin jalan pun dia juga terguyut-guyut, bahkan mungkin terpatah. Mungkin dia jalan mungkin dengan merangkak saudara. Karena pendarahannya itu cukup lama. Bayangin orang kalau sakit pendarahan itu sudah tidak punya kekuatan. Tapi pengejarannya akan Yesus. Itu yang membuat dia timbul iman. Iman itu kadang-kadang tidak perlu dengan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika dia yakin sosoknya ini pribadi Tuhan. Ketika dia yakin dia belum dengar firman mungkin saudara. Tetapi dia tahu kerumunan orang yang mengejar bersama Yesus. Dia belum dengar banyak mungkin. Dan disitulah saudara, ada hasrat yang timbul tiba-tiba. Itu dikatakan iman dan pengejaran imannya itu butuh proses. Ketika dia seorang wanita pendarahan yang ada di kerumunan sampai bisa menerobos jubah Yesus, itu tidak mudah. Saudara, bagi orang bangsa Yahudi, orang yang lagi pendarahan atau haid itu tidak boleh ada di kerumunan orang lain. Karena itu sangat najis. Dan kalau penyakitnya sampai berapa tahun ini saudara? Nah bayangin, kalau sakit 12 tahun kira-kira tetangga-tetangganya tahu nggak? Pasti tahu. Begitu dia keluar bahaya nggak? Sangat bahaya. Dia akan dihujat orang. Bahkan akan mengalami apa saudara? Bisa-bisa penyiksaan. Karena itu najis. Tapi dia berani melepaskan tekadnya. Dia tidak peduli. Kalau nanti orang akan apa? Menghujat, mungkin meludahi, mungkin menendang atau apapun saudara. Karena dianggap ini najis. Saudara, kalau kita cuma baca Alkitab. Kita tidak minta mengimajinasikannya dengan hikmat Tuhan, kita cuma baca biasa. Tapi kalau kita perlu, kita benar-benar mengimajinasikan dengan hikmat Tuhan, dengan Roh Kudus, maka Tuhan itu akan memberikan kita sebuah pengertian ketika sedang mengalami itu kondisinya kira-kira seperti apa. Tuhan memberikan sebuah pengertian. Di tengah-tengah yang tidak mudah, dia menerobos. Sekali lagi saudara. Seorang wanita yang sudah 12 tahun penyakit pendarahan yang enggak berhenti itu bisa setengah mati. Antara hidup dan mati. Dan yang jelas sudah enggak punya kekuatan tenaga. Tapi ketika dia bisa menerobos di tengah kerumunan banyak orang. Dia cuma bilang gini, asalku jak maju Paknya. Di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Bahkan bisa membuat dia membahayakan nyawanya. Dia meresikokan dirinya karena iman. Itulah kunci kenapa dia mendapatkan keajaiban. Saudara sama. Mungkin kita bukan tipikal orang yang suka dapat nubuatan-nubuatan. Tapi hatimu itu terlalu percaya dengan Tuhan. Saudara, sejak tahun 87 saya kenal Tuhan 17 tahun saudara. Sampai saya married. Saya itu orang yang hampir tidak pernah mendapatkan sebuah nubuatan. Saudara.
Tapi hati saya itu punya pengejaran akan Tuhan. Seperti orang gila. Saya ini orang yang tidak takut meresikukan hidup saya. Bahkan dalam pernikahan pun. Melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Dari tidak ada hati sampai punya hati, sampai cinta, sampai punya pengabdian. Itu proses. Ternyata di balik semua itu proses bagaimana saya harus bisa mencintai Tuhan dengan kesejatian. Karena Tuhan bilang ini, kau nggak akan bisa menyentuh sebuah perasaan cinta kalau kau tidak belajar dari sesuatu yang kau rasakan secara fisik. Bagaimana kau mencintai sebuah bayangan? Bisakah kita mencintai bayangan yang Tuhan yang gak kita bisa lihat? Gak bisa. Bagaimana kita bisa bermesra-mesraan, bercumbu bahkan bermazmur mengagungkan Tuhan. Kita gak pernah lihat fisiknya. Tuhan bilang gini, belajar dari menyentuh suamimu. Dari yang tidak cinta, ketika kau mengerjakan pengabdian demi pengabdian, lahirlah sebuah kasih. Lahirlah sumber kasih dan kasih itu akan terus naik sampai ujungnya membuahkan cinta. Dan ketika kau bisa lakukan itu, engkaulah cinta sejatiku. Itu menerobos yang tidak mudah. Dan saya bukan tipe orang yang gampang jatuh cinta. Bukan tipe orang bisa mengumbar cinta. Tapi karena saya tahu, goal yang saya harus capai itu adalah pribadinya. Makanya saudara terkasih, kenapa orang kalau sudah benar-benar ada satu kerinduan, kekuatan untuk Tuhan, itu sudah ada apapun dia rela korbankan. Nah saudara terkasih, nah kembali lagi si wanita ini. Dia meresikukan hidupnya, meresikukan nyawanya. Ya. Dan di tengah kerumunan, gerombolan yang seperti itu. Bisa juga dia mungkin tidak terinjak. Tapi setidaknya dia dihimpit dengan kaki orang kan bisa saudara. Itu tidak mudah. Tapi mengalir kekuatan keyakinan itu. Karena apa saudara? Karena dia percaya Yesus ini sanggup menyembuhkan. Makanya katakan Yesus bilang seperti ada tenaga yang menarik. Saudara, kalau engkau didatangin Tuhan, karena seperti wanita pendana, ada yang menarik Tuhan. Itu luar biasa. Apa maksudnya? Ketika kau merasa tidak ada harapan. Bahkan mungkin orang sekelilingmu bilang, sudah enggak mungkin, nol, mati. Atau engkau bukan orang yang tidak pernah terima menubuat apapun lah. Tapi kau punya ketetapan untuk percaya sama Tuhan. Itu yang membuat kau menarik hatinya. Buat dia noleh ke belakang. Bayangin saudara, murid-muridnya yang dekat sama Tuhan enggak pernah ngalami sebuah impartasi spirit. Tapi orang yang berdosa dikatakan orang yang kotor karena pendarahan ini. Sampai bisa menerobos hati Tuhan. Jadi apa tolak ukuran saudara? Apakah orang yang rajin ibadah, pelayanan, orang awam pun sejauh hatinya punya yakin dan percaya sama Tuhan. Digoncang apapun, dia tetap Yesus. Itu yang membuat tenaganya keluar, saudara. Saudara, sama ketika kau mempertahankan ada di Nafiri. Ini bukan gereja yang besar. Gereja yang bahkan yang pindah-pindah sana sini nggak jelas. Setiap kali punya momen harus pindah ke sana karena kurang tempat. Pindah lagi sini. Kenapa? Tuhan izinkan.
Seberapa kau punya pengejaran, nak? Seberapa engkau setia? Dan seberapa engkau mau dibersihkan? Engkau mungkin dihantam, di pedang seperti apa? Ketika firman Tuhan terlalu keras, sakit. Tapi kau tetap buka hati. Tuhan, aku memang perlu dibersihkan. Gak apa-apa Tuhan, bersihkan aku. Saudara, tahukah engkau? Setiap ibadah demi ibadah, reaksi hatimu, passionmu, itu Tuhan melihat. Bahkan dia menikmati. Apakah kau sungguh-sungguh ada di dalam hadiratku? Atau kau sekedar datang, nak? Mungkin kau beberapa menit merasa, enggak ada hadirat Tuhan, ya sudah mulai lemas. Apakah engkau yang orang yang dari awal sampai terakhir konsisten atau apanya? Passionnya. Jadi maka saudara terkasih, kenapa seringkali kalau ibadah itu saya selalu ngatur suhu AC-nya, jangan terlalu kedinginan, juga jangan sampai kepanasan. Memastikan supaya orang ibadah itu nyaman. Jangan karena kedinginan atau bingung mau kencing, mau ke toilet lagi. Kenapa saudara? Kalau engkau mondar-mandir, itu namanya tidak menghormati hadirat Tuhan. Yang kedua, iblis itu senang kalau ada orang gak fokus. Jangankan mondar-mandir, dia duduk tapi pikirannya kemana-mana. Wah, iblis senang banget saudara, kenapa? Iblis memastikan benih yang Tuhan lempar, yang Tuhan tabur, jangan kena ke hatimu. Jadi sebetulnya dalam ibadah pun kita ini peperangan. Di dalam peperangan apakah kita fokus? Yang kedua, apakah kita bisa memenangkan sampai garis akhir? Goalnya, artinya goal gini, dari awal sampai akhir kau menikmati bahkan sampai kau puncaknya. Kau dapat sesuatu pulang. Atau kau berangkat dan pulang sama-sama. Saudara terkasih, reaksi demi reaksi, menit demi menit, Tuhan lihat seberapa engkau serius dengan aku, serius merindukan aku, serius mencintai aku. Bahkan seberapa ketika kau pulang, kau merenungkan firman. Dan berkata Tuhan, kerjakanlah di dalamku. Itu passion. Tapi ada juga orang yang action. Bedanya apa sama passion dan action? Passion itu sesuatu yang dari hatimu, ini meledak mengalir, kok nggak bisa tahan. Karena apa? Karena ada luapan hati, kasih, cinta, gelora, kesejatian ini meledak keluar. Sehingga terjadi passion. Tapi kalau action itu dibuat karena apa? Karena ada pengaturan. Kalau saudara lihat aktor, aktris saudara, ketika dia menjalankan sebuah skenario itu namanya apa? Action. Kalau action itu sesuatu yang dibuat-buat supaya orang lihat. Supaya orang wow. Supaya pencitraan. Ini action. Kalau action, sorry Tuhan bilang ini, sampah. Karena kau cuma apa? Pengen dilihat orang. Kau mengejar pencitraan. Kau mengejar apa? Kehormatan. Yang ketiga adalah kepekuan. Sepanjang ibadah awal sampai akhir, delengap. Tidak mudeng apa-apa. Ini yang lebih ngeri sekali. Ngeri sekali. Ini orang yang hatinya kosong. Gak ngerti apa-apa. Saudara, di tempat ibadah itu tempat kudus Tuhan. Kenapa di sini juga enggak boleh terlambat salah satunya? Disiplin. Kedua supaya enggak ganggu yang lain. Kalau terlambat itu mengganggu. Hormati Tuhan. Kecuali saudara, ya kalau Selasa ini mesti jam 6:30 jadi jam 7 karena ya kita ya toleran untuk yang bekerja. Tapi kalau sudah Minggu enggak bisa.
Kenapa saudara? Saya berusaha. Saudara itu saya gini loh ya. Ibaratnya ini seorang ibu nih ya. Sodorin anak-anaknya. Sodorin. Ayo nak yang terbaik. Supaya apa? Ketika engkau dilihat Bapa. Ketika kau dilihat Tuhan. Kau dilihat Raja. Wow, yang ini aku suka. Waduh. Kalau ada seseorang yang tiba-tiba Tuhan tuh mesem hatinya Mas Gul. Sekarang saya tanya ke saudara sebagai orang tua, anakmu ikut kompetisi misalkan. Tiba-tiba Dewan Juri, wah takjub. Saudara gimana? Bangga, seneng gak? Bukan seneng lagi, meleleh. Tapi kalau Tuhan sudah gak berkenan sama seseorang, sudah yang geram gini-gini, waduh spot jantung. Loh jujur ya saudara, tak pikir-pikir saya ini orang gendeng saudara. Dia lapo berarti satu-satu, anaknya satu-satu. Ya sebabah no, di gereja ya cuma wes silahkan ibadah, terserah kamu, mau nikmati, gak nikmati terserah kamu, biar no. Loh tapi saya ini kok gendeng saudara. Tak pikir-pikir lo gitu loh saudara, serius. Loh terus pencetusan ini dari mana Tuhan? Ruwet satu, makanya ini saudara ya. Kenapa sih seringkali pujian penyembahan, kenapa enggak saya suruh orang-orang ngejat, anak-anak saya banyak kok. Kenapa saya? Saya ini cuma gini loh, memastikan di roh. Yang datang ini benar dah, sungguh dah sama Tuhan. Dan kalau ada yang enggak ngajak, begitu saya lihat seseorang enggak ngeh, darah Yesus bilang, Tuhan tolong Roh Kudus, jamah ketuk. Ini perang saudara, bayangin. Saat yang satunya menyembah, terus dengerin Roh Kudus gimana, mau kemana, ritmenya kemana, balik kemana, pujiannya, dan lihat atmosfer seperti apa, peperang rohnya, dan lihat orang yang enggak, aduh Yesus. Jadi kalau mau dibilang ya saudara ya, satu tubuh ini senjatanya enggak tahu berapa. Habis ibadah langsung ya. Saya kalau habis pulang ibadah, pulang langsung tepar saudara. Sekali, dua kali terus-terusan. Satu kali saya merenung sama Tuhan. Tuhan, apa ini edan atau piye toh Tuhan? Apa kok memang seperti ini tak gimana toh Tuhan? Tanya, dia enggak pernah jawab saudara. Sampai satu kali saya udah capek, saya enggak tanya, tapi saya enggak melakukan yang enggak bisa. Lama-lama saya frustasi. Di dalam saya frustasi. Saya ini kelihatan jiwa mungkin Tuhan. Tuhan apa? Aku taruh nak hatiku di hatimu. Supaya kau mencintai mereka. Memastikan mereka. Seperti Nuh. Ayo masuk ke perahu, masuk. Tambah dibilang gila. Saudara. Jadi sejujurnya, kalau saya lihat orang yang cuma adem, ayem, kosong, aduh saya langsung saudara hancur. Di situ saya langsung ekstra peperangan. Tuhan jamah lembutkan hatinya dan pulang jadi PR. Orang ini kenapa ya Tuhan? Kok begini? Kenapa dia beku? Kenapa Tuhan? Ini jadi PR. Sudah gitu terus dikerjakan, terus diperangin setiap hari. Belas kasih Tuhan, ayo jamah kalau ada kebekuan model apapun. Tuhan kau jamah, kau pulihkan, jadi PR di rumah. Nanti minggu datang lagi, lihat ada perkembangan enggak? Ada perkembangan enggak? Cuma satu saudara, modalnya belas kasih. Belas kasih. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi action. Action itu sesuatu yang dia buat ujungnya cuma wow. Supaya orang lihat dia. Supaya orang. Nah kalau kebekuan itu karena orang apa? Orang sudah hatinya pahit, beku, padam rohnya. Atau orang yang gak ngerti. Karena masih terlalu dini rohaninya. Dan makanya seringkali kalau praise, bahkan saudara saya sengaja ayo bikin dangdut, ayo nari. Kenapa sih? Supaya saudara tuh punya nilai ekstra poin. Dengan kamu menari, seenggaknya jiwamu yang
sesek yang apa tuh, pak. Yang kedua, setidaknya Tuhan, kau lihat dia menari untuk mulut Tuhan. Maju untuk mulut Tuhan. Ibarat gini, seorang ibu ini gini loh, mikiri opo ya carane, ada ekstra nilai, ada ekstra poin, ada sesuatu lah. Ia berusaha. Bahkan seringkali nunggu-nunggu Tuhan. Ada momen apa lagi Tuhan? Saudara lihat Musa, Abraham. Pribadi yang selalu berusaha melunakkan hati Tuhan. Karena apa? Dia tahu bangsa Israel ini keras. Bangsa Israel selalu banyak pelanggaran, banyak. Dan selalu Abraham, Musa ini cari yang Tuhan, bukan apa ya, melunakkan hati Tuhan itu menghibur. Supaya Tuhan tuh kesel-kesel sama umat ini loh, enggak parah. Supaya nutupi semua yang belepotan, yang pemberontakan, nutup. Dan saudara tahu enggak? Seorang gembala yang benar itu seperti itu. Dia mengenal domba-dombanya itu seperti apa. Sekalipun saya ini kan jarang toh ngobrol sama si A. Ayo apa, rumahmu di mana, kerjaanmu apa. Saya ini satu kali tanya sama suami saya. Cerita apa gitu. Loh, di mana dia rumah? Gak tahu. Loh, kamu tuh gak tahu, terus jemaatmu gak tahu tapi ya toh. Aku gak pernah tahu Pak, rumahnya di mana, kerjanya apa, gak pernah tahu aku ini. Buat aku yang penting aku tahu hatinya, aku tahu rohnya sudah. Rumahnya di mana, pekerjaannya apa, udahlah bukan urusanku. Saudara. Nah, saudara terkasih, jangan sampai yang lebih parah itu adalah kebekuan. Kau datang cuma, ya hadir. Aku hadir Tuhan, setia. Tapi sama sekali hatimu ini, gak pernah ada sentuhan daripada Tuhan. Apalagi kau meletakkan korban, gak pernah. Saudara, jangan sampai seperti itu. Bahkan ketika melakukan apapun rasanya berat rasanya. Terpaksa. Jangan. Saya selalu mengajarkan siapapun. Apapun yang dipercayakan Tuhan di tanganmu. Sekecil apapun. Bahkan sekotor apapun. Ayo angkat menjadi sebuah kehormatan. Angkat menjadi sebuah kesempatan. Angkat jadikan mesbah. Saudara, saya ini kan 2 hari ada penitipan anaknya Jamie ini. Tidak dirancangkan saudara. Tiba-tiba mamanya sama cecenya membuli. Kalian di rumah mami ya, tidur sama mami ya. Dia cuma pelongok gini. Tuhan bilang ini, ambil kesempatan nak. Iya nanti Kaleb ketemu Tuhan ya, langsung dia datang di pangkuan saya. Nanti kita ketemu Tuhan ya Kaleb, ya. Terus dia bilang gini, aku 9 hari. Mamanya langsung shock saudara. 1 hari aja mamanya gak percaya, ditunggu sampai jam 12 kok gak ada telepon. Mungkin tiba-tiba, tolong dijemput gitu ya. Saudara. Dan betapa syoknya mamanya bilang 9 hari. Setiap hari anak saya tanya, berapa hari Kaleb? 9 hari. Saat di pagi ditanya, Kaleb kurang berapa hari? Kurang 7. Malam saya suruh dia baca 1 pasal Amsal. Pagi bangun pagi habis mandi, gak boleh makan yang jasmani dulu, makan yang rohani. 1 pasal lagi. Kalau dia panjang, ini dikit tok mami. Ya sebentar. Tarik nafas sebentar, nanti lanjut lagi. Pokoknya dorong dia terus. Malam 1 pasal, pagi 1 pasal. Sudah baca Alkitab,
baru boleh makan yang jasmani. Saudara terkasih, artinya gini, saya kan gak merancangkan sesuatu, tapi kalau Tuhan, makanya ya zaman sekarang tuh jangan suka gini ya, jangan suka bercanda yang ilahi. Kalau ketangkap nanti saudara yang kaget. Ini Sally kaget, dia yang gangguin anaknya tuh sama Aurel. Kalau di rumah mami ya, tidur sama mami ya, dia pikir bercanda-bercanda gak mungkin, karena gak mungkin gitu loh. Dia nggak tahu dironya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Langsung mamanya sing gayaran. Anakku kapan pulang, anakku kapan pulang. Dong ini anak mama sekali ya saudara. Begitu bangun pagi dia bilang gini. Saya bilang gini, Kaleb makan ya nanti tapi baca firman dulu ya. Ya mami nanti makan Kentucky ya yang ada mobilnya. Mobil apa? Kentucky, enggak, makan yang apa ya di bawah, enggak boleh makan Kentucky. Rasa no ya. Oh biasa lek makan Grab, Gojek, enggak ada. Pokoknya makan ada di bawah. Gitu ya mami. Iya. Kaleb biasanya enggak ada, pokoknya makannya di bawah. Biar no mama papa ya pusing. Terus saya bukakan ini sayur ya. Nanti Kaleb mami, enggak sakit perut ini sehat. Terus di tangga saya bilang ini, nanti makan ini ya Kaleb dada jagung. Oh sudah pernah, iya enggak apa-apa makan lagi. Makan sup ya Kaleb, sup juga pernah, enggak apa-apa makan lagi. Loh masuk ini di kalember cilik ya saudara ya enggak. Terus dia drama saudara, baru makan berapa sendok, ini kayaknya sudah kenyang belum. Tadi siang disuapin sama Sani, perasaan Kaleb sudah kenyang, perasaan kata Sani, perasaan saya belum. Saudara terkasih, dia kan suka drama sama mamanya kalau udah berapa sendok terus dipasang nggak mau dia mau Nggak ada ya di sini ya, nggak ada Jadi udah kena mami dia Saudara terkasih, tapi waktu itu seperti ini Tuhan bilang, kadang orang itu perlu kayak dijeburin kayak gitu, ya di karantina, ya saudara. Sesuatu yang menjadi berhalanya di karantina. Ini kan Sherly ini berhalanya toh. Oh dulu janjinya kok belum hamil saudara. Tuhan bilang, aku mau kau melahirkan anak laki-laki. Yang pertama gagal karena dia nggak rela. Keguguran saudara. Sudah keguguran nyesel nangis. Tuhan ampuni, Tuhan kasih kesempatan lagi, Tuhan kasih kesempatan lagi. Enggak. Saudara, Tuhan bilang enggak. Nanti kamu marah lagi. Setiap kali ketemu. Mami, kasihan semelas saudara. Makanya kamu lihat dikasih kesempatanku tuh. Ojo bojai, ojo bocengli, ojo juaji. Ya mami, nanti kalau dikasih kesempatan lagi. Nah saudara, mulailah saya, Tuhan. Pokoknya merayu Tuhan, setahun ya saya ya. Lebih ya, setahun ya. Hah? Lebih ya? Jadi kamu nyiksa orang kok seringnya. Satu kali Tuhan, oke. Wah saya ngomong sama Sherly. Siap-siap ya, oke. Apa mami? Loh kayak minta apa? Tak toto enak sartang deh. Senggena kamu ya. Oh iya mami. Sehingga satu kali saudara terjadilah sebuah nubuatan. Jepret, kau akan mengandung dan bla bla. Dan berjalan waktu proses, positif saudara. Dia guyu, ojo bikin masalah. Iya mami. Lahirlah anak ini, sebelum lahir saudara. Nanti akan ada di rumah Tuhan seperti Samuel. Begitu brojol lali saudara. Disayang-sayang. Sampai satu kali saudara ya, sakit ya Jam ya, pas COVID itu. Antara hidup dan mati saudara. Itu benar-benar itu taruhan nyawanya. Wah kalau cerita panjang itu. Ya itu benar-benar si Jamie itu spot jantung, semua kita spot jantung. Waktu Kaleb sakit apa itu Jam ya? Kawasaki, Honda lah enak sudah Kawasaki. Searching sendiri Kawasaki kayak apa? Obatnya ratusan juta sekali masuk jebret.
Berapa jam? Masuk apa? Habisnya 200. Enak saudara ya. Sampai saya gini, Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Ya laki-laki ya saya saudara, mau siapa lagi mbok dene iki nang kene tok. Ya sudahlah, akhirnya sudah Tuhan, ya wis Tuhan kasih kesempatan lagi. Akhirnya saudara, anak ini sembuh. Jamie bilang gini, enggak apa-apa Mi, bawa aja Kaleb. Mama gini, gak usah, gak rela, gak usah, aku ya sibuk kok. Dikira-kira kan ngangguran kan saudara. Ya, dan satu kali diambillah berhalanya ini. Baru nitip semalam stres gak bisa tidur. Bayang 9 hari saudara. Nah artinya saudara terkasih. Kita ini kadang-kadang kan bilang Tuhan semua untuk Tuhan. Pret semua untuk Tuhan. Pret. Loh hamil ini katanya untuk Tuhan loh saudara. Makanya namanya Kaleb. Belum ada sudah namanya Kaleb. Sampai ada sampai brojol. Namanya Kaleb pun dipersiapkan tuh saudara masuk tanah Kanaan. Iki nana, mana bisa masuk tanah Kanaan? Nana, enggak bisa. Mama gitu. Jadi kalau sekarang saudara di rumah, enggak usah nangis, enggak usah nangis. Serem gitu saya saudara. Enggak usah nangis ya, ganteng-ganteng nangis, bikin malu Tuhan. Iya mami, lu semewek? Enggak, titik. Ya saudara ini berhalanya Sally akhir-akhir ini lagi dikerjain Tuhan. Namanya Esther enggak ada persembahannya apa saudara. Ya, muter jadi saudara. Nah, kembali lagi saudara terkasih. Mungkin lewat anaknya dimasukin ke menara doa, dia kan langsung masuk ke ukupan. Tuhan. Lemes saudara. Baru dipinjam sama Tuhan berapa hari lemes. Akhirnya katanya anak gini, enggak apa-apa Kaleb supaya mamamu tiap hari ke menara doa, amin. Kan sama nyambangi Tuhan, sambangnya anak itu saudara. Ya, saudara terkasih, kenapa kadang-kadang tanpa sadar kita ini, apa yang kita bilang untuk Tuhan, ujungnya bukan untuk Tuhan, untuk kita. Artinya gini, ayo periksa kalau ada berhala-berhala dalam hidupmu. Kenapa kau mengalami kebekuan, mengapa kau mengalami hatimu suam, mengapa hatimu itu begitu susah. Kadang ada hal-hal yang kau enggak sejalan dengan Tuhan. Ada hal-hal yang kau enggak seritma dengan Tuhan. Tapi kelihatannya kau sudah melakukan. Gitu. Saudara terkasih, berhala apa yang ada di hatimu? Ya periksa sendiri. Ya. Dan hari ini Tuhan itu ingin memberi sebuah report untuk orang-orang yang dia sangat setia di dalam ibadah, di dalam passionnya dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengamati firman dan mau terus dididik. Ya. Dan orang ini benar-benar punya passion. Ya. Saya panggil dulu dari jemaat. Ibu Nini bersama suami. Yuk boleh maju ke depan. Ya. Pak Gonto mau enggak? Ya. Oke. Ibu Jenny, Ibu Foni, silakan. Oke. Mereka-mereka ini punya kategori kedewasaan ya di dalam roh. Jadi pengejarannya akan Tuhan itu serius. Bukan cuman saya mau dididik, saya mau ini, saya mau itu. Dan mereka berjuang untuk bagaimana melakukan setiap teguran-teguran Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang memang setia. Tapi usahanya setelah sampai di rumah, mereka tidak terlalu maksimal. Ya. Sekarang untuk pengerja. Oh ya, mamanya ngehos ini. Nah ini.
Ini juga orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Sani, ya. Teresa. Mikael mana Mikael? Di bawah, ya udah apa-apa. Ya, ini yang selalu gaspol sama Tuhan. Walaupun kadang-kadang banyak jagoan neon. Kayak kuda. Gedepak, gedepuk, gedepak, gedepuk. Ya, tapi orang yang selalu mau peduli dengan apapun yang keperluan rumah Tuhan. Ya, selanjutnya Ike. Gak usah nangis. Ya. Oke. Ini orang-orang yang punya passion hatinya dengan Tuhan. Dan benar-benar orang yang melakukan sebuah komitmen. Ya. Ibu Lili. Ya. Nggak usah minder, Bu. Aku masih gini gitu, nggak penting. Biar Tuhan yang tahu hatimu. Mari Bapak. Iya. Silakan. Jamie. Oke. Nanti boleh. Ya. Saudara boleh uji dengan apa yang Tuhan panggil malam hari ini. Uji lihat hidup mereka. Terakhir Wahyu, ya biar kamu di situ aja ya. Wahyu ini juga waktu persiapan ibadah sampai jam 3 pagi. Teresa juga. Saya yang khawatir karena besok pagi harus bangun lagi. Saya ini orang yang jujur ya, suka ngereweli Tuhan, bingung. Tuhan bilang, diem ya, diem. Kenapa? Tuhan membuat mereka punya nilai-nilai istimewa. Menghasilkan madu, menghasilkan anggur. Kita memang kadang-kadang enggak tega. Lihat proses demi proses yang dilewati seseorang. Tapi Tuhan izinkan rekayasa. Karena dia punya sesuatu. Tadi kenapa yang di online saya juga suruh tulis nama. Dan jangan ada nama samaran-samaran saudara ya. Nama yang jelas namanya kalian. Ya yang di online ini kategori orang yang setia, saudara yang selalu terus ikutin. Dan juga mau berusaha berjuang melakukan. Ya di sini ada Lilis, ada Tini dan Hengki. Ya, orang-orang yang terus setia. Ibu Desi, ini mungkin Ibu Desi Bali ya. Ibu Yesi. Ya. Di mana Tuhan itu melihat seberapa pengejaran hatimu. Saudara, percayalah, semua hati kita yang sungguh-sungguh itu, Tuhan melihat. Bukan cuma di gereja. Setelah di gereja itu yang Tuhan mau memastikan, kamu seperti apa. Ayo Shirley maju. Engkau bukan orang yang kehilangan harapan. Silakan. Saudara.
Tuhan memperhatikan dari awal kamu masuk sampai ibadah. Dia itu menikmati. Walaupun kategori mereka beda-beda. Ada orang yang kayak Teresa ini, apapun dia kerjakan, walaupun kadang-kadang dia banyak salahnya, banyak, mami sorry ini, aduh kamu salah lagi. Tapi satu hal yang Tuhan lihat, orang yang tidak pernah berhenti mengejar sesuatu, bahkan seringkali kena marah sama saya. Ketika saya marah, ketika saya didik seperti apa, dia berusaha mengeluarkan yang namanya penundukan diri. Itu yang Tuhan mau lihat. Reaksimu ketika ada teguran, ada didikan, reaksimu seperti apa? Dan saudara terkasih, percayalah, kalau kita ini, makanya seringkali saya bilang, begitu udah masuk ke ruang ibadah, ayo sama Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menunggumu, nak. Dia sudah menunggumu dan menantikan engkau, dan dia ingin melihat seberapa persembahan, penyembahan yang kau taruh. Sampai itu menjadi mezbah yang menyenangkan Tuhan. Dia melihat, mengamat-ngamati, bahkan sampai buat dia menikmati. Sekalipun kadang kau merasa tidak menikmati sesuatu. Ketika engkau tidak menikmati sesuatu dan kau sedang melakukan, dia tidak menyatakan kehadirannya. Karena dia mau kemurnian itu terus lahir mengalir sampai menjadi sumber mata air. Saudara yang terkasih, ya seperti ibu ini tidak terlalu rohani yang seperti apa. Tapi hatinya yang mengejar Tuhan itu dia serius. Tuhan itu lihat apa sih? Ketulusan kita ini loh. Kita ini harus punya ketulusan. Jangan punya sesuatu, tulus. Kedua apa? Ketulusan yang melahirkan sebuah apa? Passion. Harus ada passion yang dimana engkau tiap hari Tuhan mengerjakan di dalammu dan engkau katakan, ya Tuhan saya mau. Dan itu konsisten. Dan Tuhan bisa membedakan kok antara passion dan action. Yang kedua, Tuhan lihat seberapa sih kamu peduli dengan rumah Tuhan. Saudara, kadang-kadang ada orang yang dia nggak mampu. Tapi Tuhan, aku tuh pengen, kerinduannya tuh dalam banget. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Dan untuk Indonesia menyembah, Tuhan lihat siapa sih orang-orang yang begitu punya kerinduan, beban untuk Indonesia menyembah. Itu cuma 3 orang. Lilis, Sani, Maria. Terus Wahyu. Yang lain cuma karena apa? Ya ikuti tanggung jawab, kewajiban, tugas. Tapi yang Tuhan, ya apa Indonesia menyembah ini? Gimana Tuhan? Bisa selesai enggak? Terus gimana Tuhan? Ini loh yang Tuhan cari tiap hari. Tuhan mau lihat seberapa kamu peduli nak dengan proyek-proyekku, dengan jiwa-jiwa. Atau ya sekedar datang aja. Saudara, mari. Kenapa Tuhan panggil dan ini menjadi contoh? Ini menjadi motivasi kita. Motivasi kita. Bagaimana sebuah pemurnian? Saya katakan ya, walaupun
kategori dan levelnya beda-beda, enggak bisa kita samakan. Ada orang yang sudah cukup dewasa, ada yang masih baru mau. Ya, seperti ibu ini baru masih kategorikan masih pertumbuhan, ya boleh kategorikan remaja. Tapi ketika dia sudah dalam hadirat Tuhan, dia serius. Dia kadang-kadang nunggu-nunggu Tuhan. Apa ya Tuhan, aku pengen sesuatu, ketemu Tuhan. Aku pengen yang di roh dia kejar. Nah ini saudara, pengejaran yang di roh. Ada orang-orang yang dengan passion sesuatu. Dan Tuhan lihat sejauh mana kau punya passion, pengejaranmu, konsistenmu, bahkan dalam suka dukamu, bagaimana pengejaranmu. Tapi yang terlebih penting adalah ketika kau di luar gereja, bagaimana actionmu, bagaimana kau meletakkan korban. Dan itu harus menjadi mesbah setiap hari dalam hidupmu. Ya saya berharap bukan cuman ini. Next ke depan semua kita. Tuhan berkata aku berkenan kepadamu nak. Saya percaya. Semua kita. Saya tidak pernah tidak membawa wajah-wajah Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Dan itulah kebanggaan seorang ibu ketika anak-anaknya mengalami sebuah perkenanan Tuhan. Ya, saya panggil Ibu Desi. Silakan Ibu maju. Karena Ibu juga orang yang punya peduli. Sekali lagi saudara, hati. Kita nggak bisa cuma jadi orang ngeroh. Tapi hati kita gimana? Belas kasih kita gimana? Pedulinya kita seperti apa? Tuhan butuh orang-orang yang punya passion mengalir dari hati. Bahkan passion yang kok nggak dilihat sama orang. Tuhan lihat. Tuhan lihat itu. Jadi Bapak Ibu, mari setelah ini kau harus punya pengejaran hati Tuhan. Seperti Daud, pengejaran hatinya sungguh-sungguh ke Tuhan. Kita akan menyembah, saya minta umnya kurapan. Silakan Bapak Ibu boleh berlutut. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan.